Nah, terus terang, Scott Hahn yang adalah imigran ini, karena dia menjadi Katolik setelah dewasa, beda dengan saya. Saya Katolik sejak kecil, ya. Saya malah belajar sama dia, ya, belajar dari buku-bukunya maksud saya, ya. Nah, dari Bang Gia juga saya belajar banyak dari channel YouTube-nya, dari tulisan-tulisannya di mana itu? Saya lupa di mana ya. Nah, Ya, di ya, media mana Pak? Di media Jalapret. di ini ada sebentar. Saya sering baca di Jalapres ya. Halo? Iya, betul Pak, betul Pak. Ya, di Jalapres saya sering baca itu. Ya. Nah, tapi kalau Pak JT mau melawan saya karena saya awam ya, saya angkat tangan deh. Saya jujur, saya tidak bisa lawan dia karena memang latar belakang pendidikan saya bukan uh, dari apa? Uh, saya tidak pernah kuliah di bidang uh, teologi Katolik ya. Nah, tapi saya mau kasih tahu kepada Pak JT ya. Lihatlah, gereja Katolik itu satu ya. Saya lahir dan tinggal saya besar di pedalaman Kalimantan. Ya. Sejak saya dibaptis, saya terima krisma dan sebagainya, saya mengenal namanya gereja Katolik. Lalu gereja Katolik di tempat saya itu sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Jadi bayangkan, para misionaris ya, Indonesia merdeka itu bersusah payah ya, masuk ke pedalaman Kalimantan untuk mengabarkan Injil. Ya. Dan paroki saya berdiri pada tahun 1945. Artinya apa? Waktu itu kondisi jalan raya jelas-jelas tidak ada jalan darat maksudnya. Mereka harus melewati sungai. Ya. Begitu sulit perjalanan. Tapi mereka bisa sampai ke pedalaman Kalimantan dan mendirikan gereja ya, yang ketika saya sudah dewasa, saya bandingkan gereja itu di tempat-tempat lain, gereja itu tidak ada bedanya. Ya, gereja Katolik di tempat saya dengan gereja Katolik dimanapun saja tidak ada bedanya. Ya, saya pernah ke Kucing. Saya mau ke gereja Katolik. Saya bertemu dengan seorang bapak, dia orang Kucing. Dia tanya saya dari mana. Saya bilang dari Indonesia, mau ikut misa kudus. Nah, dia bilang, oh ada, pukul sekian katanya, ada. Saya tanya dia, bahasa apa? Bahasa Inggris. Waduh, saya bilang, saya tidak pandai bahasa Inggris. Dia bilang apa ke saya? Kan sama saja. Dia bilang begitu. Dengan yakinnya, saya dibentak dia. Ya. Nah, jadi gereja Katolik, Anda Pak JT bisa lihat di mana saja gereja Katolik itu satu, ajarannya sama. Ya. Nah, kalau para misionaris sebelum Indonesia merdeka bisa datang sampai ke pedalaman Kalimantan, mendirikan gereja yang sama, yang satu ajarannya dengan yang ada di Vatikan sana, ya, itu karena apa? Ya karena karya Roh Kudus, ya kan? Sampai sekarang masih berdiri gerejanya di kampung saya itu, ya. Dan gereja itu masih tetap satu. Itu karena karya Roh Kudus,
Ya, kalau Anda tidak mau mengakui ya terserahlah. Ya. Lalu itu yang membuat saya begitu semangat ya, tidak bisa mematahkan semangat saya dalam gereja Katolik. Ya. Selain itu, tahun 2000 ya, saya ditugaskan oleh Bapak Uskup untuk membawa turne ke kampung-kampung. Saya ikut ya. Saya disitulah pertama kali saya memegang yang namanya hosti yang sudah dikonsekrasi itu. Ya. Itu kejadian tahun 2000 ya. Kenapa kami diutus untuk turne kampung-kampung? Karena itu adalah tahun Yubileum Agung. Jadi Bapak Uskup ingin supaya orang-orang di kampung itu pada hari raya Paskah itu ya, itu bisa menerima komuni kudus. Nah, saya awam ketika tangan saya memegang itu ya, sungguh luar biasa rasanya ya. Getarannya itu sampai ke ke dada saya itu ya, rasa bergetarnya itu ya. Nah, saya pernah bandingkan, saya pegang hosti yang belum dikonsekrasi itu, tidak ada perasaan apapun ya. Tetapi itu lain dengan hosti yang sudah dikonsekrasi ya. Atau banyak cerita dari umat ketika mendekati tabernakel di gereja Katolik ya, dalam jarak sekian mungkin 2 meter atau apa, terasa auranya itu berbeda ya. Memang Tuhan Yesus hadir dalam merupa sakramen itu ya. Jadi saya ulangi, Pak JT, tidak perlulah ya, Anda tidak akan mampu melawan hierarki kami ya. Walaupun mereka diam saja selama ini ya, seperti dikatakan Bang Gia, bukan berarti mereka tidak mampu melawan Anda loh ya. Jadi lawan dulu lah umat awam seperti Bang Gia ya. Atau kalau memang hebat bahasa Inggrisnya, mungkin kita pertemukan dengan Scott Hahn ya. Atau yang lain ya. Nah. Lalu Pak JT katanya memakai rosario. Waduh. Bukan Katolik, tapi memakai untayan rosario itu. Lalu nyerang-nyerang gereja Katolik lagi. Ya. Ya, mungkin harus dikasih tahu ini Pak JT ini, ya. Kita semua tahu lah, seluruh umat Katolik itu tahu lah bahwa apa? Rosario sudah ada sebelum tahun 1517. Saya ulangi. Ya, bacalah sejarah. Ya. Dengan mudah bisa ditemukan di internet. Rosario yang dimiliki oleh gereja Katolik sudah ada sebelum tahun 1517. Artinya apa? Sebelum Martin Luther mengeluarkan protesnya itu, ya, lalu memisahkan diri, rosario sudah ada. Ya, berarti lebih tua dong. Lebih tua mana? Rosario atau reformasi? Ya, kita semua tahu lah. Ya. Bagi umat yang sering berdoa rosario, pasti tahulah untayan rosario itu hanyalah alat untuk berdoa, hanyalah alat bantu untuk berdoa.
ya. Bukanlah sesuatu yang bisa menangkal apa gitu, enggak deh, ya. Ya, tapi ya memang dia termasuk benda yang sudah diberkati, ya, sebagai alat untuk sarana untuk membantu kita berdoa. Bagi yang umat Katolik yang sering berdoa rosario, pasti mengertilah bahwa doa rosario yang lebih tua daripada reformasi oleh Martin Luther ini, itu bisa menghantar pendoanya untuk menyadari habitual sin, ya, atau dosa-dosa akan apa maksud saya, bagi umat Katolik yang sering berdoa rosario, ya, dengan tekun, itu bisa membuat pendoa sadar akan dosa-dosa yang telah menjadi kebiasaan, yang karena sudah jadi kebiasaan, jadi sudah dirasakan itu bukan dosa lagi, padahal itu dosa. Nah, bayangkan, ya, betapa doa rosario kalau didoakan dengan benar, itu kuasanya luar biasa. Ya. Dan bagi umat Katolik yang mendaraskan doa rosario dengan tekun, dengan benar, ya, pastilah setuju, ya, bahwa ketika mereka telah lebih tekun berdoa rosario, lebih rutin, ya, bukan tidak mungkin masalah akan datang bertubi-tubi. Ya,